Saatnya ngopi bareng, namun sebelumnya jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol notifikasinya. Serta bagikan kepada yang lain. Pendangkalan iman. Shalom saudaraku, saat ini kami sedang dalam perjalanan menuju ke Telaga Sarangan. Dan kami sebentar lagi memasuki gerbang dari Telaga Sarangan. Ya, welcome to Sarangan Lake. Dari Wikipedia saya mengetahui bahwa Telaga Sarangan ini juga dikenal dengan nama Telaga Pasir, yang merupakan telaga alami yang berada di ketinggian 1200 meter di atas permukaan laut dan terletak di lereng Gunung Lawu, Kecamatan Pelausan, Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Telaga Sarangan ini luasnya sekitar 30 hektar dan berkedalaman 36 meter. Selain sebagai objek wisata, Telaga Sarangan juga berfungsi sebagai penampung air. Tampungan ini dipakai untuk mengairi lahan pertanian dan sumber air bagi PDAM di Magetan. Dan saya melihat bahwa Telaga Sarangan yang sekarang saya lihat berbeda dengan Telaga Sarangan yang saya lihat dulu pada waktu saya masih kecil. Permukaan air yang dulu begitu dekat dengan jalan sekarang sudah menurun, dan untuk mencapai permukaan air Telaga Sarangan yang sekarang orang harus berjalan kaki beberapa meter. Coba bandingkan gambar berikut ini. Informasi yang saya dapatkan adalah pendangkalan atau sedimentasi Telaga Sarangan ini semakin parah selama 20 tahun terakhir, sehingga sekarang kedalaman Telaga Sarangan hanya sekitar 24 meter, yang artinya berkurang hingga 12 meter. Pendangkalan atau sedimentasi Telaga Sarangan ini terjadi akibat erosi tanah yang berasal dari pegunungan di sekeliling Telaga Sarangan. Namun, ada penyebab lainnya, yaitu tumpukan sampah dari pengunjung, pedagang kaki lima, dan rumah tangga di sekitar Telaga Sarangan tersebut, dan sampah itu mengendap di dasar telaga, dan terjadilah pengendapan dan pendangkalan. Kondisi seperti ini tentu sangat memprihatinkan karena pasokan air untuk pertanian dan PDAM Magetan tentu berkurang, dan keindahan Telaga Sarangan juga mulai berkurang. Hal yang harus dilakukan adalah pengerukan atau penggalian supaya Telaga Sarangan kembali seperti dulu lagi, dan pendidikan kepada masyarakat agar tidak membuang sampah sembarangan. Namun kita harus mengetahui bahwa ada hal lain yang lebih memprihatinkan dari pendangkalan Telaga Sarangan, yaitu ketika gereja, ketika anak-anak Tuhan mengalami yang namanya pendangkalan iman. Orang-orang Kristen yang mengalami pendangkalan iman adalah orang-orang yang hanya menjadi Kristen karena keturunan. Yang berikutnya adalah orang-orang Kristen yang hanya sekedar ber-KTP Kristen tetapi tidak setia kepada Tuhan. Tidak ada keinginan untuk mengenal Tuhan lebih lagi melalui pembacaan Alkitab, sehingga pengetahuan Alkitabnya pun nol, tidak ada.
Atau ada orang-orang Kristen yang lain yang dangkal imannya karena mereka hanya mengharap mujizat, hanya mengharap berkat-berkat Tuhan tanpa berusaha untuk mengenal siapa Tuhan dan apa yang Tuhan mau terjadi dalam kehidupannya. Saudara, Tuhan mau kita mengenal Dia lebih lagi, mengetahui apa yang menjadi kehendaknya dalam kehidupan kita, dan membagikan pengalaman kita kepada orang lain supaya orang lain juga boleh mendapatkan berkat dari kehidupan kita. Tuhan mau menjadikan kita saluran berkat Tuhan bagi sesama kita. Tuhan pernah menegur umatnya, "Umatku binasa karena tidak mengenal Tuhan. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Tuhanmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu." Siapakah umat Tuhan yang akan binasa? Umat Tuhan berbicara bukan hanya orang Israel, tetapi juga orang-orang Kristen pada masa kini yang tidak mau mengenal Tuhan, bahkan menolak pengenalan akan Tuhan, melupakan pengajaran Tuhan. Tuhan mengatakan mereka akan binasa. Karena itu jelas bahwa orang-orang yang memiliki iman yang dangkal tidak akan pernah meraih janji Tuhan, karena imannya yang dangkal itu hanya berfokus kepada mujizat, bukan kepada si pembuat mujizat, yaitu Tuhan Yesus. Mereka percaya kepada mujizat, tetapi tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Sehingga ketika dia tidak mengalami mujizat, maka ia akan segera undur karena dia tidak tahan uji. Karena itu Rasul Paulus tidak merasa cukup dia sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Dia berkata, "Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya." Saudara, tidak cukup bagi kita menjadi orang Kristen. Yang harus kita lakukan adalah mengenal Dia. Bagaimana kita bisa mengenal Tuhan? Melalui ibadah kita. Di sana kita bisa mengenal Dia melalui pembacaan Alkitab, melalui doa kita. Kita akan memiliki hubungan yang lebih dekat dengan Tuhan dan kita akan semakin mengenal Dia. Dan kalau kita sudah mengenal Tuhan Yesus lebih dalam lagi, maka kita akan lebih lagi menghargai pengorbanan Tuhan di atas kayu salib bagi keselamatan kita. Sehingga dengan demikian kita tidak akan membiarkan sampah-sampah kehidupan masuk di dalam kehidupan kita. Bahkan kita akan menjadi orang yang mengerti arti pengorbanan, sehingga hidup kita sungguh-sungguh akan mempraktekkan kebenaran firman Tuhan untuk menjadi berkat, mengalirkan kasih Tuhan kepada sesama kita. Saudara, hanya kita dan Tuhan yang tahu seberapa dalam pengenalan iman kita kepada Tuhan, atau seberapa dangkal iman kita. Selama masih ada waktu, mari bersama-sama kita memperdalam iman kita kepada Tuhan, supaya di masa-masa yang sukar ini kita tidak akan pernah mengalami kekeringan di dalam jiwa dan iman kita, tetapi kita akan semakin kuat sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Bapa, kami bersyukur kepadamu. Melalui apa yang kami lihat, Tuhan mengingatkan kami supaya kami tidak mengalami pendangkalan iman. Kami perlu Engkau Tuhan untuk terus memberikan kekuatan kepada kami, untuk kami boleh terus mencari Engkau, memperdalam iman kami kepada Tuhan.
sehingga Tuhan kami tidak mudah digoyangkan. Sekalipun Tuhan ada banyak hal yang terjadi, Tuhan, iman kami hanya kepada Tuhan, hanya kepada Tuhan Yesus, tidak ada yang lain. Karena itu kami mau belajar terus mengenal Engkau lebih dalam melalui ibadah kami, melalui persekutuan kami secara pribadi, melalui pembacaan firman Tuhan setiap hari. Pegang tangan kami, tuntun langkah hidup kami, semakin nyatakan pribadi-Mu dalam kehidupan kami, supaya kami semakin tahu apa yang Tuhan mau kami lakukan dalam kehidupan ini. Terima kasih Bapa, ini hidup kami mau pakai untuk mempermuliakan nama Tuhan dan menyalurkan kasih Tuhan kepada sesama kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat memperdalam iman kita kepada Tuhan, sehingga kita tidak akan pernah mengalami pendangkalan iman. Tuhan Yesus memberkati.